Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ivan Chatisa di seri pemrograman framework web bagi pemula. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan tutorial lengkap framework Codeignitor 3 bagi pemula. Dan untuk pertemuan kali ini sebenarnya merupakan lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu di sini kita akan masuk ke dalam konsep, yaitu mengenal konsep routing pada Codeignitor 3. Dan untuk konsep routing ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya terkait dengan konsep MVC. Jadi, untuk routing ini sendiri sebenarnya masih ada kaitan dengan konsep MVC khususnya controller. Karena yang kita tahu untuk mengontrol suatu jalur dari web yang akan kita tampilkan itu, kita mengaturnya pada controller kita. Oleh sebab itu, nantinya kita akan mengubah konsep untuk pemanggilan halaman web kita yang awalnya sesuai dengan format controller kita dan kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Dan itu konsep dari pertemuan kita kali ini. Jadi, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang konsep routing atau root pada Codeignitor 3. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan praktikum kita kali ini yaitu tentang routing, di sini kita akan mengenal dulu sebenarnya apa sih routing itu. Jadi, routing pada Codeignitor 3 merupakan file ataupun aturan yang digunakan untuk menentukan alamat URL yang kita gunakan oleh pengguna untuk mengakses halaman web. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi yaitu tentang alamat URL yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses halaman web. Yang kita ketahui bahwa ketika kita ingin mengakses halaman web pada Codeignitor 3, di sini kita pasti mengakses halaman namanya controller kita. Tetapi dengan routing ini kita dapat mengubah cara kita untuk mengakses halaman dari web yang akan kita buat tersebut. Dan pada Codeignitor 3 ini sendiri sebenarnya ada satu file yang dapat kita gunakan untuk mengatur cara pemanggilan halaman web kita. Dan pengaturan itu berada pada file root.php. Lokasi file root.php ini berada pada file ataupun folder config yang berada pada application. Nanti kita jelaskan di mana lokasi peletakan dari file tersebut. Sebelum kita menggunakan konsep root ini, sebenarnya ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dengan menerapkan konsep root pada Codeignitor 3. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, tanpa menggunakan root, sebenarnya halaman web pada Codeignitor kita ini sudah jalan. Tetapi dengan menggunakan root, di sini sebenarnya ada manfaat yang kita dapatkan. Dan apa saja manfaatnya? Yang pertama di sini terkait dengan membuat halaman lebih mudah dibaca dan dipahami. Dengan menggunakan root, kita dapat membuat URL web kita yang awalnya panjang dan susah untuk dimengerti itu dapat dibaca dan mudah dipahami. Karena untuk routing ini sendiri sebenarnya berfungsi untuk mengubah URL yang awalnya panjang dan rumit menjadi URL yang sederhana dan intuisif. Maksud intuisif sendiri sebenarnya dapat dipahami oleh pengguna ketika mengakses halaman web tersebut. Yang kedua, ini terkait dengan membuat struktur URL yang lebih konsisten. Poin kedua ini merupakan lanjutan dari poin pertama, yaitu terkait dengan mudah dipahami dan mudah dibaca. Dengan menggunakan root, struktur URL kita ini lebih konsisten. Maksud konsisten ini sendiri yaitu dapat membantu pengguna untuk melakukan navigasi terhadap halaman web ataupun mencari informasi yang penting pada website yang nantinya mereka akses. Seperti itu. Yang ketiga di sini terkait dengan meningkatkan keamanan aplikasi web. Yang perlu kita ketahui, ketika kita mengakses halaman Codeignitor, di sini kita sebenarnya mengakses informasi tentang controller, metode, dan parameter yang ada pada Codeignitor kita. Tetapi dengan menggunakan konsep root ini, ketiga aspek penting itu dapat kita sembunyikan. Sehingga misalnya kalau ada hacker ataupun orang yang langsung mengakses halaman web kita melalui link URL kita akan lebih kesusahan dalam menebak ataupun mencari informasi terkait. Hal ini karena untuk controller, parameter, dan begitu juga metode yang awalnya kita tampilkan pada URL kita dapat kita hidden atau sembunyikan. Kemudian alasan yang keempat yaitu meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi web. Dengan menggunakan root ini dapat membantu kita meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi web dan memudahkan dalam proses pemeliharaan aplikasi web di masa yang akan datang. Dan itu konsep dari routing itu sendiri. Dengan konsep tersebut kita akan lebih mudah untuk memetakan website kita nantinya sehingga lebih fleksibel.
Dan keuntungan yang terakhir yaitu terkait dengan meningkatkan SEO pada aplikasi web. Sebenarnya SEO ini berkaitan dengan meningkatkan visibilitas ataupun ranking dari halaman web kita pada search engine. Jadi ketika tampilan URL kita itu menarik, halaman web kita itu akan lebih mudah dikunjungi oleh pengguna sehingga dapat meningkatkan traffic dari kunjungan dari website yang kita buat. Terkait dengan penjelasan dari keuntungan root ini, sebenarnya ketika kita mengakses suatu halaman Codeigniter, sebenarnya kita menggunakan struktur URI berikut. Jadi, sebenarnya materi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan struktur URI dalam mengakses Codeigniter 3. Jadi, coba perhatikan di sini. Contohnya, misalnya kita ingin mengakses halaman Codeigniter 3. Di sini kita pasti memasukkan halaman URL seperti ini, yaitu contohnya HTTP, localhost, tutorial CI, lalu index.php, lalu di sini ada welcome/index/data1 atau data2. Dan dari struktur URL ini sebenarnya ada beberapa penjelasan. Di mana pada struktur URI ini sebenarnya kita menampilkan halaman controller kita, method kita, dan parameter kita. Oleh sebab itu, dengan menggunakan root, kita dapat menyembunyikan informasi berikut. Jadi contoh dari penggunaan root itu seperti ini. Contohnya dari halaman URL Codeigniter kita seperti ini, kita dapat mengubahnya menjadi seperti ini. Contohnya HTTP, localhost, tutorial CI, lalu di sini konten kita yaitu pengertian HTML, JavaScript, PHP. Di sini seharusnya sudah nampak perbedaannya ya teman-teman. Dan awalnya yang controller sama method kita tampil, di sini method ataupun controller kita tidak tampil. Melainkan di sini langsung lebih mudah dibaca terhadap informasi website yang akan dikunjungi. Jadi kalau kita lihat aja dari halaman URL ini, sebenarnya kita tahu bahwa halaman web yang akan kita kunjungi itu terkait dengan pengertian HTML, JavaScript, dan PHP. Berbeda misalnya kalau tanpa menerapkan root, di sini kita nggak tahu nih sebenarnya konten yang kita akses ini apa, karena di sini tidak informatif ataupun tidak ada intuitifnya. Oleh sebab itu, kenapa root itu sangat kita ataupun kita bahas pada pertemuan kali ini. Terkait dengan parameter dari Codeigniter 3 ini sendiri, sebenarnya pada root itu sendiri ada pengaturan ataupun format dalam pengiriman parameter Codeigniter kita. Jadi format dari parameter Codeigniter 3 ini sebenarnya ada 3. Yang pertama di sini parameternya any, num, dan alpha. Dan ketiga parameter ini merupakan parameter yang penting dan perlu kita pahami ketika kita menggunakan konsep root. Dan umumnya biasanya parameter yang digunakan itu merupakan parameter any, karena dengan menggunakan parameter any ini kita dapat menampung parameter berupa huruf, angka, maupun karakter khusus. Sehingga nantinya link URL kita ataupun data yang kita kirim itu akan lebih dinamis. Seperti itu. Kemudian parameter kedua yaitu num. Seperti namanya, untuk parameter num ini hanya menampung nilai parameter berupa angka. Contohnya seperti ID, nilai numerik, dan lain sebagainya. Intinya yaitu data dalam bentuk angka. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan alpha. Untuk parameter alpha, parameter ataupun nilai yang dapat kita kirim itu berupa nilai alfabet seperti kategori ataupun subkategori. Intinya yang berkaitan dengan karakteristik alfabet seperti A, I, U, E, O, dan lain sebagainya. Intinya berupa alfabet seperti itu. Dan bagaimana sih caranya untuk penerapan dari root ini sendiri? Jadi penerapan root ini kita dapat lihat pada format berikut ini. Jadi contohnya di sini kita akan mengakses halaman produk. Awalnya ketika kita ingin mengakses suatu halaman web, pasti di sini kita menggunakan controller, dan ini contoh dari controller tersebut. Dan contohnya di sini kita memiliki controller namanya katalog, lalu metodenya di sini adalah product detail, dan selanjutnya di sini parameter yang akan kita kirim seperti itu. Dan awalnya ketika kita mengakses halaman browser, pasti kita mengakses seperti ini, localhost / nama project kita, lalu nama controller kita. Tetapi sebenarnya dengan menggunakan root kita dapat mengubah yang awalnya seperti ini, kita ubah menjadi seperti ini. Sehingga ketika kita mengakses halaman website kita pada Codeigniter 3, kita tidak menggunakan lagi format seperti ini, melainkan kita menggunakan format yaitu produk / lalu parameter yang dikirim seperti itu. Jadi di sini kita dapat lihat awalnya kita melampirkan nama method dan controller kita. Dengan menggunakan root kita dapat menyembunyikan nama dari method dan controller kita tersebut. Sehingga nanti pada halaman web kita mengaksesnya localhost, lalu nama project, lalu product, lalu nama parameter yang dikirim seperti itu.
Selanjutnya terkait dengan SEO, sebenarnya SEO itu apa? SEO merupakan kependekan dari Search Engine Optimization. Dan dari pengertian ini dapat kita lihat berupa teknik untuk meningkatkan visibilitas dan kualitas lalu lintas pada situs web melalui peningkatan dalam mesin pencarian. Coba perhatikan ketika kita mengakses halaman web. Ketika halaman URL kita itu lebih tertata, otomatis dalam pencarian searching engine kita akan lebih cepat karena biasanya terletak pada bagian atas seperti itu. Dan supaya konten dari halaman web kita itu berada pada paling atas pada mesin pencarian atau dapat dicari dengan mudah, sebenarnya itu terkait dengan konsep SEO ini sendiri. Dan untuk konsep SEO ini sebenarnya ada banyak, dan di praktikum kita kali ini kita akan menggunakan salah satu teknik namanya yaitu slug URL. Sebenarnya apa sih slug URL itu? Slug URL ini merupakan salah satu teknik untuk mengubah link URL kita yang awalnya tadi nggak bisa dibaca dan tidak informatif, sehingga lebih informatif, jelas, dan deskriptif, sehingga dapat mengoptimalisasi dalam mesin pencarian ketika adanya user yang ingin mencari halaman website kita nantinya. Slug URL ini sebenarnya terdiri dari kata-kata kunci yang terkait dengan isi dari konten kita. Dan biasanya pemisah dari slug URL itu menggunakan tanda hubung yaitu strip untuk memudahkan pembaca dalam membaca halaman konten yang dikirim dari URL kita nantinya, seperti itu. Dan supaya lebih jelas nanti akan kita coba praktekkan aja gimana contoh dari slug URL itu sendiri. Dan di sini kita akan masuk ke dalam praktikum kita terkait dengan konsep root pada Codeignator 3. Dan di sini kita akan membahas langsung ke dalam mekanisme kode program dan studi kasus kita kali ini, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam praktikum kita kali ini terkait dengan konsep root pada Codeignator 3. Jadi di sini silakan teman-teman hidupkan kembali text editor teman-teman, dan pada kasus kali ini saya menggunakan text editor namanya Sublime Text. Jadi di sini tinggal disesuaikan aja sesuai dengan text editor teman-teman. Kemudian di sini silahkan teman-teman buka project Codeignator teman-teman yang sudah kita bahas sebelumnya, dan di sini kita akan melanjutkan terkait dengan praktikum kita sebelumnya, dan di sini kita akan masuk ke pembahasan baru yaitu tentang root. Jadi sebelum kita mulai, di sini kita contohkan aja untuk mengakses halaman website kita terlebih dahulu. Jadi di sini kita buka dulu web browser kita, lalu kita akses halaman project dari Codeignator kita ini. Dan di sini contohnya saya sudah mengakses halaman project dari Codeignator kita. Dan di sini coba perhatikan untuk mengakses halaman Codeignator, di sini kita hanya perlu memasukkan localhost / nama project kita. Dan contohnya seperti ini. Dan ketika kita refresh, di sini halaman yang pertama kali diakses merupakan halaman welcome seperti ini. Dan nantinya kita ingin mengubah ketika pertama kali kita mengakses project kita, yang diaktifkan itu merupakan halaman controller sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, di sini kita coba dulu untuk membuat suatu controller baru dengan nama produk. Jadi contohnya di sini kita akan membuat controller untuk mengelola data produk, contohnya seperti itu. Dan untuk membuat controller baru, di sini teman-teman tinggal pilih aja folder controller pada application. Kemudian di sini tinggal klik kanan aja, lalu klik new file, dan kita buat nama controllernya. Contohnya di sini product.php. Lalu enter. Kemudian di sini kita deklarasikan kelas dari controller kita. Dan cara paling mudahnya di sini kita buka dulu tag PHP seperti ini. Lalu kita gunakan snippet yang sudah kita install sebelumnya. Dan misalnya kalau teman-teman sudah menambahkan library, seharusnya dengan mengetikkan controller seperti ini, lalu di sini akan terbuat file controller secara otomatis. Dan misalnya teman-teman nggak bisa melakukan hal seperti ini, silahkan diketik manual aja halaman controllernya, itu sama aja. Dan sebenarnya library ini untuk memudahkan dalam proses pembuatan controller kita nantinya, seperti itu. Dan kemudian untuk kelas ini sendiri kita ubah namanya sesuai dengan nama file kita. Jadi karena nama file kita di sini produk, jadi nama kelas kita ubah menjadi produk seperti ini. Lalu save. Dan kemudian pada method index di sini kita buat aja sebuah echo baru yang tujuannya nantinya ketika kita mengakses halaman ini langsung tampil hasil sesuai dengan keinginan kita. Dan ini sebagai contoh aja. Contohnya di sini saya tambahkan echo, lalu kita buat namanya controller product.
Lalu jangan lupa titik koma dan kita coba akses halaman controller yang kita buat ini. Dan untuk mengakses halaman controller ini sebenarnya di sini kita hanya perlu memanggil nama dari controller kita. Karena di sini nama controller kita produk, jadi di sini kita ketikkan aja produk seperti ini. Dan secara otomatis nanti akan terpanggil halaman produk. Dan di sini masih ingat teman-teman, kenapa di sini kita tidak perlu lagi memanggil metodenya? Karena secara default metode index ini merupakan metode yang pertama kali dibaca ketika kita menjalankan suatu halaman web. Tetapi sebenarnya kalau mau manggil seperti ini sama aja, misalnya kita tambah index, ini sama aja hasilnya. Tetapi dengan menggunakan metode index ini kita nggak perlu lagi memanggil metodenya. Jadi tinggal panggil aja nama kelasnya saja seperti ini. Dan sekarang di sini kita ingin coba untuk mengubah ketika kita mengakses halaman utama tadi, yaitu namanya tutorial CI tadi, langsung terpanggil nama dari controller yang baru saja kita buat. Dan caranya di sini cukup mudah. Di sini kita hanya perlu melakukan editing pada file root kita saja. Contohnya di sini kita akan coba edit sehingga ketika kita mengakses halaman ini langsung muncul halaman dari controller produk kita. Jadi di sini kita masuk ke text editor kita. Kemudian di sini kita cari lokasi dari file root kita. Dan pada penjelasan sebelumnya, untuk lokasi file root itu berada pada folder application. Lalu di sini kita pilih namanya yaitu config dan kita cari root.php seperti ini. Dan untuk melakukan edit supaya file produk kita yang muncul pertama, di sini kita hanya perlu scroll aja paling bawah dan kita ubah pada bagian default controllernya. Jadi sesuai dengan controller yang pertama kali ingin kita baca seperti itu. Dan di sini kalau kita perhatikan, controller default yang dibaca ketika kita mengakses project itu merupakan welcome, yaitu controller yang ini. Dan misalnya kalau kita ingin membuat controller produk yang pertama kali dibaca ketika kita mengakses halaman web tersebut, di sini tinggal kita ubah aja menjadi produk seperti ini. Lalu save, dan seharusnya ketika kita refresh, di sini akan muncul halaman produk seperti ini. Jadi lebih simpel ya cara pembuatan root tersebut. Dan ini merupakan tahapan pertama sebelum kita mengatur bagaimana cara akses dari website kita nantinya seperti itu. Sekarang kita balik lagi ke controller. Selanjutnya di sini kita contohkan aja bagaimana sih kita menerapkan halaman root itu sendiri. Dan di sini biar lebih mudah kita akan coba deklarasikan 3 buah method yang tujuannya nantinya menampilkan halaman view ke dalam controller kita. Dan untuk halaman view ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada praktikum sebelumnya. Jadi misalnya lupa, silahkan diikuti aja cara berikut. Jadi sama aja. Dan di sini kita bikin aja untuk method index. Kita panggil halaman view-nya namanya halaman home atau hal home. Jadi di sini kita gunakan this load view, lalu kita cari lokasi dari file view kita. Contohnya di sini file view kita simpan ke dalam sebuah folder baru dan nama foldernya di sini kita bikin aja routing slash lalu nama file view kita yaitu hal home seperti ini. Lalu titik koma, dan selanjutnya kita buat sebanyak 3 buah halaman. Dan supaya lebih cepat di sini saya copy aja dan kita copy sebanyak 2 kali. Oke, seperti ini. Dan untuk function kedua di sini kita bikin namanya hal tambah, dan untuk hal tambah ini nanti akan memanggil view dari halaman tambah. Jadi di sini kita ubah menjadi hal tambah seperti ini. Begitu juga untuk controller untuk method yang ketiga. Jadi di sini kita enter dan kita ubah untuk method ketiga namanya hal login seperti ini. Dan selanjutnya untuk view kita ubah juga menjadi hal login seperti ini. Dan di sini kita sudah memiliki 3 buah halaman, yaitu pertama ada halaman home, lalu ada halaman tambah dan halaman login. Selanjutnya, di sini kita coba definisikan setiap halaman view yang kita panggil tersebut. Dan yang pertama di sini kita akan membuat halaman baru yaitu halaman home. Dan untuk pembuatan halaman view ini kita perlu menambahkannya pada folder view. Dan di sini kita buka dulu dan kemudian kita klik kanan, lalu kita tambah new folder dan kita buat foldernya namanya routing. Seperti ini. Dan kita sesuaikan aja dengan nama ini. Kemudian pada folder routing ini terdapat 3 buah file, yaitu ada hal home,
ada hal tambah dan hal login. Sekarang kita akan fokus ke halaman home dulu. Dan di sini pada folder routing kita tambahkan file view baru. Caranya klik kanan pada folder routing tersebut, lalu kita pilih new file dan kita buat nama dari view kita, yaitu hal_home.php. Seperti ini, lalu enter dan kita definisikan tag HTML, yaitu HTML. Biar lebih cepat saya pilih aja HTML5 dan langsung terbuat formatnya seperti ini. Kemudian tinggal kita hapus saja yang nggak kita butuhkan. Kemudian pada title ini kita ubah namanya menjadi halaman utama. Dan di halaman utama ini terdapat dua buah komponen yang sebenarnya kita gunakan untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman login dan halaman tambah seperti itu. Dan di sini kita tambahkan pada komponen body, lalu kita definisikan H1. Lalu di sini kita bikin aja halaman utama website blog belajar. Contohnya seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan komponen link ataupun A namanya. A href, lalu kita arahkan ke halaman controller yang kita miliki, yaitu PHP, lalu echo base URL untuk mengarahkan ke halaman controller kita, yaitu produk/hal tambah. Kemudian kita buat isian ataupun header dari halaman tambah tersebut, header menunya, yaitu halaman tambah produk. Sorry, di sini ada kurang. Kita tutup dulu. Dan penutup komponen A terakhir kita letakkan di bawah ini, seperti ini. Lalu kita save. Sekarang kita sudah memiliki sebuah komponen. Selanjutnya di sini kita buat juga sebuah komponen untuk mengarahkan ke halaman login kita. Dan biar lebih cepat di sini kita copy aja. Lalu kita pastikan pada bagian bawah dan di sini kita ubah namanya menjadi hal login. Login. Dan untuk keterangannya kita bikin namanya hal login. Sekarang kita coba mengakses pada web browser kita. Di sini tinggal kita refresh. Seharusnya sudah seperti ini tampilannya. Kurang rapi dan di sini kita coba tambahkan BR seperti ini. Lalu kita save dan oke, sudah cukup rapi. Selanjutnya di sini kita tinggal uji coba aja, bisa nggak ketika kita mengklik link-link yang kita buat ini sudah mengarahkan ke halaman method ataupun controller yang sesuai dengan kita definisikan. Dan di sini kita coba dulu mengklik halaman tambah. Oke, di sini sudah berhasil, sudah mengarahkan ke produk/hal tambah. Dan misalnya kalau ada error seperti ini, abaikan aja dulu karena di sini file untuk halaman tambah ini belum ada, makanya dia error. Dan selanjutnya kita coba juga untuk halaman login. Oke, sudah mengarahkan juga ke controller loginnya. Selanjutnya kita tinggal buat aja kedua buah halaman yang sudah kita definisikan ini. Yang pertama kita buat yaitu halaman tambah. Sekarang kita buat view baru, klik kanan pada folder routing ini. Kemudian kita buat namanya hal tambah.php. Lalu enter. Dan di sini kita buat tag HTML. Jadi biar lebih cepat kita ketikkan aja HTML5. Lalu kita hilangkan komponen yang enggak kita butuhkan. Dan kita buat judulnya yaitu halaman tambah halaman tambah produk. Kemudian pada bagian komponen bodinya kita tambahkan beberapa komponen input. Di sini kita buat dulu H1. Kita buat title-nya yaitu form halaman tambah seperti ini. Kemudian di sini kita definisikan juga sebuah pointer ataupun link untuk mengarahkan ke halaman utama kita. Di sini kita gunakan aja a href, lalu kita panggil lokasi dari halaman utama kita yaitu halaman home tadi ya. Jadi caranya tinggal PHP, lalu kita echo, lalu kita panggil aja base URL buka kurung seperti ini. Dan di sini kita tidak perlu lagi untuk mendefinisikan
nama controllernya yaitu slash produk karena kita sudah mengubah halaman utama yang pertama kali diakses itu merupakan controller produk kita, seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan penutup dari tag A ini dan kemudian kita buat aksinya yaitu kembali seperti ini. Oke, kita save dulu. Kemudian kita buat beberapa komponen input. Di sini kita gunakan aja P untuk paragraf. Jadi di sini kita tidak perlu lagi melakukan BR ataupun enter gitu ya. Lalu di sini kita tambahkan B untuk bold. Lalu kita buat namanya yang pertama kode barang titik 2 dan di sini kita bikin komponen input type. Untuk type-nya kita bikin text. Kemudian kita tambahkan placeholder yaitu nama dari komponen input kita. Namanya kita bikin di sini masukkan kode contohnya ya. Lalu tutup dan kita coba refresh dulu. Kita coba akses pada halaman web browser kita dan kita klik di sini halaman tambah produk. Oke, di sini sudah berhasil dan sudah terpanggil halaman form kita. Dan di sini tinggal kita sesuaikan aja sebanyak komponen yang kita inginkan. Contohnya di sini saya menggunakan 4 buah komponen. Jadi di sini saya copy sebanyak 4. 1 2 3 4. Kemudian tinggal kita ubah aja komponennya. Di sini kita bikin nama barang. Lalu placeholdernya kita bikin masukkan nama. Lalu di sini kita bikin stok barang. Lalu di sini kita masukkan stok. Dan terakhir di sini kita masukkan harga barang. Begitu juga di sini kita atur menjadi harga seperti ini. Lalu kita save dulu. Dan selanjutnya kita tambahkan sebuah komponen button. Jadi di sini kita gunakan P lagi, lalu kita tambahkan button. Nama buttonnya di sini contohnya aja tombol tambah. Oke, seperti ini dan kita coba refresh. Oke. Di sini kita sudah memiliki 4 buah komponen dan untuk halaman tambah kita sudah selesai. Selanjutnya di sini kita tinggal edit untuk halaman kedua kita yaitu halaman login. Jadi di sini kita coba klik kembali dulu dan selanjutnya kita buat sebuah file view baru dengan nama hal login. Oke, di sini buka text editor kita lagi dan di sini kita klik kanan pada folder routing. Lalu kita pilih new file dan kita buat namanya hal login.php. Enter. Dan untuk halaman login ini hampir sama isiannya seperti halaman tambah dan supaya lebih cepat di sini kita copy aja dari halaman tambah. Oke, dan kita paste pada halaman login. Dan selanjutnya kita tinggal ubah aja beberapa komponen seperti title-nya kita buat menjadi halaman login. Dan begitu juga untuk komponen bodinya kita ubah menjadi form halaman login. Dan kita hapus 2 buah komponen dan kita ubah menjadi username dan password. Contohnya di sini username dan untuk komponen kedua password. Dan selanjutnya pada placeholder kita ubah menjadi username. Begitu juga untuk placeholder kedua password. Kemudian tipe untuk input type password ini kita ubah menjadi password. Dan terakhir pada button ini kita ubah menjadi tombol login seperti ini. Lalu kita save dan kita coba refresh. Kita akses halaman login. Seharusnya sudah berubah seperti ini. Oke, sekarang kita sudah memiliki 2 buah halaman yang defaultnya tanpa menggunakan root. Jadi kalau tanpa menggunakan root, coba perhatikan pada bagian link ini. Kita masih memanggilnya menggunakan nama dari controller tersebut, yaitu controller produk, lalu metodenya yaitu halaman login seperti ini. Selanjutnya kita coba mengubah untuk halaman utama kita, yaitu halaman produk ini. Kita ubah namanya menjadi item. Jadi untuk controller produk yang awalnya kita sebutkan di sini kita ubah menjadi item. Dan supaya lebih jelas di sini kita coba ubah kembali untuk halaman utama kita ubah menjadi welcome. Jadi di sini kita buka lagi root kita
dan kita ubah menjadi welcome. Welcome. Dan sebenarnya ini opsional aja. Di sini saya ingin menunjukkan seperti apa fungsi dari root itu. Dan kemudian kita ubah beberapa komponen dari halaman tambah kita. Awalnya kita memanggilnya seperti ini, lalu kita panggil controller kita, yaitu produk. Begitu juga untuk halaman login kita. Base URL ini kita ubah menjadi produk, lalu save. Selanjutnya kita coba mengakses web browser kita. Seharusnya masih seperti default awal ketika kita belum melakukan proses editing. Jadi di sini kita refresh, seharusnya halaman welcome yang terbaca. Kemudian untuk mengakses controller kita, di sini kita panggil aja namanya produk, lalu muncul halaman utama dari halaman produk kita dan defaultnya seperti ini. Kemudian kita coba akses halaman tambah. Dan di sini berhasil juga muncul halaman tambah. Ketika kita klik kembali, dia akan muncul ke halaman produk. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya, di sini kita asumsikan kita ingin mengubah nama controller kita yang produk ini, kita ubah menjadi item. Dan di sini kita sudah menggunakan konsep root, gitu ya. Dan untuk melakukan perubahan ini, kita dapat mengubahnya pada file root ini. Dan caranya cukup mudah. Di sini tinggal kita tambahkan aja sintak root kita yang sudah saya jelaskan di presentasi tadi dan kita letakkan pada bagian bawah. Di sini kita enter. Kemudian kita panggil variabel root, lalu buka kurung kerawal, lalu kita atur nama akses dari URL kita. Jadi di sini contohnya tadi kita ingin mengubah menjadi item. Jadi tinggal kita atur aja namanya jadi item. Lalu sama dengan untuk item ini sebenarnya untuk memanggil controller mana. Jadi yang dipanggil itu merupakan controller produk seperti ini. Lalu titik koma. Sekarang kita coba akses. Sudah berhasil atau tidak proses dari root yang kita lakukan. Dan di sini kita buka lagi browser kita. Dan kalau misalnya kita refresh, di sini seharusnya masih sama, nggak masalah. Karena kan defaultnya emang memanggil controller. Tetapi kalau kita ketik atau kita ubah dari produk ini menjadi item, di sini akan muncul halaman produk juga. Oke, seperti ini. Kalau nggak percaya, kita coba uncomment dulu. Lalu kita save dan kita refresh. Misalnya tidak kita tambahkan komponen root ini, kita refresh. Di sini dia akan muncul pesan fix not found. Dan ketika kita ubah ataupun kita tambahkan rootnya seperti ini, lalu yang dipanggil langsung controller dari produk, tetapi namanya sudah kita ubah menjadi item seperti ini. Dan itu merupakan contoh dari penerapan root. Jadi cukup mudah dan menarik ya teman-teman. Dan begitu juga untuk dua buah halaman lainnya. Contohnya di sini untuk halaman login kita coba definisikan root baru. Jadi di sini kita buka dulu text editor kita. Kemudian di sini kita tambahkan halaman login kita. Kita definisikan dan nama halaman login kita ubah namanya menjadi produk contohnya. Jadi kita sebenarnya bisa juga melakukan override ataupun penimpaan terhadap controller yang kita miliki. Contohnya di sini kita ubah menjadi root, lalu isian root ini kita ubah menjadi produk, lalu sama dengan, dan misalnya ketika kita mengakses halaman produk yang awalnya di sini adalah nama controller default kita bisa ubah menjadi ketika kita mengakses produk, maka yang muncul itu halaman login. Itu sama aja, tinggal kita tambahkan aja sama dengan, lalu kita definisikan controller dan method mana yang akan dibaca. Contohnya di sini produk / hal login. Dan sekarang kita tambahkan titik koma. Jadi pastikan jangan lupa titik komanya. Lalu kita save dan kita coba akses dari web browser. Oke, di sini kita refresh dan kita ubah menjadi produk seperti ini. Oke, yang dipanggilnya tidak lagi halaman utama dari produk, melainkan halaman login. Jadi untuk sintak ini kita dapat melakukan override. Override itu seperti menimpa ulang method ataupun sintak yang sudah ada menjadi sintak yang baru ataupun yang sama. Yang penting kita timpa. Jadi ketika kita mengakses halaman produk, yang muncul itu merupakan halaman login seperti ini. Selain itu, kita sebenarnya juga dapat mendefinisikan root ini sebanyak 2 kali dengan controller ataupun method yang sama. Maksudnya di sini seperti ini. Contohnya pada halaman login ini kita ingin tambahkan sebuah root baru yaitu menjadi login. Jadi ketika kita mengakses /login, maka yang muncul itu halaman login juga. Begitu juga misalnya kalau kita memanggil /produk, maka halaman login juga yang muncul. Dan di sini cara mudahnya tinggal kita copy, lalu kita ubah yang awalnya produk ini menjadi login. Lalu kita save.
Dan kita coba uji coba pada halaman web browser kita. Dan di sini kita coba ubah dari awalnya produk menjadi login. Lalu enter. Dan yang ditampilkan masih halaman login juga. Jadi kita bisa mendefinisikan dua buah controller atau metode yang sama dengan dua root yang berbeda. Jadi itu nggak salah. Intinya untuk nama root ini nggak boleh sama. Karena kalau misalnya sama, otomatis program web kita akan bingung. Contohnya di sini kita panggil lagi pada halaman login ini. Jadi item seperti ini. Lalu kita coba refresh dan kita panggil item. Oke, jadi yang dibacanya itu merupakan rule yang paling bawah. Jadi error ya. Seharusnya kita ingin item itu munculnya controller utama, yaitu produk ataupun halaman utama dari produk. Tetapi karena kita panggil ulang ataupun kita override ataupun kita buat dengan nama yang sama, maka yang dipanggilnya itu halaman terbarunya seperti itu. Oke, di sini kita kembalikan lagi. Dan di sini kita back lagi. Oke, seperti ini. Jadi misalnya kalau kita mendefinisikan dua rule yang sama pada root kita, otomatis yang akan dibacanya itu merupakan rule root yang baru saja kita buat. Jadi yang di atas itu nggak dibacanya lagi karena sudah ditimpa dengan yang baru. Selanjutnya kita coba definisikan juga untuk halaman tambah kita. Dan di sini kita buka text editor kita. Lalu untuk halaman tambah ini, misalnya kita buat menjadi dua buah segmen yang berbeda ataupun dua buah slash yang berbeda. Contohnya, jadi di sini kita definisikan untuk root, lalu buka kurung. Lalu untuk nama rootnya ini kita buat namanya contohnya item slash tambah. Jadi untuk nama root yang kedua untuk controller hal tambah, di sini kita ubah menjadi seperti ini, item slash tambah. Jadi ketika kita mengakses item slash tambah, maka akan muncul halaman tambah. Jadi di sini sama dengan kita panggil nama method dan controller kita. Di sini nama controller kita produk slash nama method kita yaitu hal tambah, lalu titik koma. Dan sekarang kita coba akses. Seharusnya sudah berubah sesuai dengan rule yang kita buat. Sini kita refresh dan kita coba akses yaitu item slash tambah seperti ini. Dan di sini akan muncul halaman tambahnya. Kenapa di sini saya contohkan menggunakan item slash tambah? Sebenarnya ini terkait dengan menyembunyikan identitas controller dan method yang kita miliki. Dan untuk merapikan navigasi dari program kita. Dan misalnya kalau user ingin kembali ke halaman utama, di sini mereka hanya perlu menghapus item tambah ini seperti ini, lalu enter. Dia akan muncul ke halaman utama. Dan misalnya mereka ingin mengakses halaman tambah, jadi hanya menambahkan segmen baru yaitu tambah. Lalu akan muncul halaman tambah. Dan dengan rule ini, otomatis halaman navigasi dari web kita akan lebih rapi dan lebih mudah untuk dipahami seperti itu. Dan ini sudah termasuk ke dalam beberapa manfaat ataupun keuntungan dengan menggunakan root tersebut. Selanjutnya, di sini kita akan coba untuk mendemokan bagaimana misalnya mengirim data controller yang memiliki parameter. Dan di pembahasan kita ini belum menggunakan parameter. Dan sekarang bagaimana sih kalau misalnya kita memiliki parameter? Untuk membuat parameter ini otomatis kita definisikan dulu pada controller kita. Jadi kita buka text editor kita dan kita akses halaman produk kita. Dan selanjutnya kita tambahkan dua buah method yang menampung controller. Jadi method pertama kita tampung satu parameter dan method kedua dua parameter. Contohnya di sini kita definisikan public function get data parameter. Di sini kita bikin parameternya nama, lalu buka kurung perawal dan kita coba echo nilai parameter titik dua, lalu kita panggil parameternya yaitu nama seperti ini. Dan kita buat juga untuk parameter kedua biar lebih cepat. Di sini kita copy dan kita paste di bawah seperti ini. Kemudian kita ubah nama method ini karena yang harus kita tahu nama method itu nggak boleh sama ataupun konflik ataupun duplikat. Dan di sini kita perlu mengubah nama method kita. Dan untuk nama method kedua kita bikin aja get double parameter. Double parameter. Lalu di sini kita panggil parameter kedua yaitu jurusan seperti ini. Dan kita tambahkan juga echo-nya. Dan untuk echo kedua di sini kita ubah menjadi nilai jurusan. Dan pada bagian depan ini kita tambahkan aja sintak BR biar ada enter sekali. Dan untuk parameternya kita ubah menjadi jurusan seperti ini. Save. Sekarang kita coba mengakses dua buah parameter yang baru saja kita buat. Jadi sebelum kita menambahkan root, jika kita ingin mengakses parameter kita,
Di sini kita pasti memanggilnya seperti ini, yaitu nama controller yaitu produk slash nama method kita yaitu get data parameter, lalu nama parameter yang dikirim. Contohnya Ivan Chatisa seperti ini. Lalu enter. Dan di sini akan muncul parameter pertama. Dan begitu juga di sini saya tambah tab baru, saya copy dulu biar cepat. Dan untuk parameter kedua, di sini kita ubah menjadi get double parameter slash Ivan Chatisa slash teknik informatika seperti ini. Dan normalnya sebelum kita mendefinisikan root, otomatis kita pasti memanggilnya seperti ini. Dan bayangkan misalnya nama parameter kita ini unik seperti ini, yaitu ada get double parameter, ada get nama parameter. Ketika kita publish kedua halaman ini ke web hosting kita, otomatis user itu harus memanggil link yaitu get double parameter ataupun get data parameter. Dan misalnya kalau namanya unik seperti ini ataupun susah diingat seperti ini, otomatis dalam mesin pencarian itu pasti agak sulit untuk ditemukan, karena jarang aja user itu pada search engine itu menulis ataupun mengetik get double parameter dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk menangani permasalahan di sini, kita perlu mendefinisikan root ataupun perlu membuat root itu sendiri. Dan contohnya di sini kita akan coba buat aja sebuah root baru. Jadi kita buka lagi file root kita, dan di sini kita coba membuat halaman parameter ini dipanggil menggunakan item slash parameter kita. Jadi contohnya kita definisikan dulu root baru. Di sini kita ketik root, lalu buka kurung, lalu cara pemanggilannya ataupun URL pemanggilannya di sini kita bikin aja contohnya item slash, lalu kita panggil parameter apa yang ingin dipanggil. Pada slide sebelumnya saya sudah menjelaskan pada root ini ada 3 buah cara untuk memanggil parameter. Cara pertama yaitu menggunakan parameter any, jadi buka kurung titik any, kita contohkan aja dulu, sama dengan lalu parameter yang akan kita panggil apa, yaitu parameter get data parameter, yaitu parameter yang tunggal aja kita coba panggil. Jadi di sini kita ketikkan produk slash get data parameter slash $1 seperti ini. Jadi untuk parameter itu kita definisikan dengan nama $1 karena parameter kita masih satu buah parameter. Jadi seperti indeksnya lah. Karena parameter kita 1, makanya kita buat $1. Jadi parameter pertama yang ditampilkannya. Dan di sini coba perhatikan ada any. Any ini merupakan jenis parameter yang akan dikirim. Dan contohnya kita coba jalankan aja dulu, titik koma. Lalu kita buka browser kita dan kita panggil sesuai dengan format yang kita buat ini. Yaitu di sini untuk parameter pertama kita ubah menjadi item slash parameter yang dikirim, yaitu Ivan Chatisa contohnya. Lalu hasilnya sama. Dan di sini kita sudah mengubah halaman parameter kita yang awalnya menggunakan format controller lalu nama method kita lalu parameter. Sekarang lebih sederhana. Kita di sini tidak ada menyebutkan nama method ataupun nama controller kita, tetapi langsung ke parameter. Dan di sini terkait dengan jenis-jenis parameter pada root ini. Tadi ada salah satu jenisnya yaitu number atau num. Dan sekarang kita coba ubah dari any ini menjadi num. Yang kita tahu untuk 6 ini pasti menyimpan parameter berupa angka. Sekarang kita coba refresh. Seharusnya di sini error. Di sini not found. Hal ini karena pada rule root kita yang kita definisikan itu parameter itu berupa angka, tetapi di sini yang kita masukkan berupa teks, otomatis dia akan error. Tetapi misalnya kalau kita masukkan berupa teks yaitu 1, di sini akan berhasil. Tetapi kalau misalnya kita masukkan nama, di sini akan gagal. Oleh sebab itu, supaya lebih mudah, mending kita pilih aja parameternya menjadi any. Jadi semuanya bisa. Baik itu berupa teks seperti ini, begitu juga berupa angka. Jadi lebih fleksibel dan dinamis seperti itu. Dan begitu juga untuk parameter kedua. Misalnya kalau kita ingin mengirim data dengan 2 parameter, di sini kita perlu mendefinisikan dulu pada rootnya. Jadi di sini kita tambahkan root baru, root buka kurung, lalu nama rootnya yaitu item slash, lalu parameter pertama yang ingin dikirim. Contohnya di sini saya menggunakan any juga.
Lalu parameter kedua. Jadi di sini saya tambahkan aja slash untuk parameter kedua. Di sini biar lebih mudah saya gunakan any juga. Titik 2 any. Jadi kalau ingin mengirim data yang memiliki dua parameter, kita perlu mendefinisikan dua buah parameter seperti ini. Jadi di sini kita memiliki dua buah any karena parameter yang akan kita kirim ini berupa dua parameter. Jelas ya? Selanjutnya kita tambahkan sama dengan, lalu kita panggil method dan controller kita yaitu product slash get double parameter slash parameter pertama. Jadi di sini kita perlu mendefinisikan $1 untuk menampilkan parameter pertama. Jadi kan ada dua parameter tadi ya, ada nama sama jurusan. Jadi kalau misalnya ingin menampilkan parameternya itu, jadi kita perlu mengurutkan. Jadi untuk parameter pertama yaitu 1 dan parameter kedua yaitu jurusan jadi 2. Dan di sini kita slash $2 untuk parameter kedua. Lalu titik koma. Jadi untuk pemanggilan parameternya akan berubah seperti ini. Sekarang kita coba akses. Dan di sini tadi contohnya kita panggil untuk parameter pertama kita panggil namanya Ivan Catisa. Lalu parameter kedua di sini kita buat teknik informatika. Lalu enter. Dan di sini akan manggil kedua parameter dari metode yang kita definisikan sebelumnya. Dan coba perhatikan pada file root kita. Dan di sini kita sudah mendefinisikan ada $1 dan $2. Misalnya kalau kita ubah di sini menjadi $1 dan $1, lalu kita save dan di sini kita refresh, maka hasilnya berupa parameter pertama aja yang akan ditampilkannya. Begitu juga misalnya kalau kita menggunakan sini $2 dan di sini $1 lalu kita save, maka untuk parameter pertama akan ditukar menjadi teknik informatika seperti ini. Jadi nomor urut ini sangat perlu. Semakin banyak parameter kita, maka kita perlu mendefinisikan menjadi $1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Dan di sini kita defaultkan lagi 1 dan 2. Dan kita coba refresh, seharusnya sudah normal. Selanjutnya, di sini kita contohkan untuk mengubah link akses dari setiap halaman home kita tadi. Jadi pada halaman home kita sebelumnya, ketika kita mengakses halaman ini, kita pasti mendefinisikan sesuai dengan nama controllernya. Contohnya di sini saya balikkan ke item dan contohnya di sini saya klik tombol halaman tambah produk, maka di sini kita masih memanggil seperti format tanpa menggunakan root. Dan bagaimana misalnya kalau kita ingin link ataupun button yang kita miliki ini sesuai dengan root yang kita daftarkan. Jadi di sini simpelnya kita hanya perlu mengubah pada bagian base URL kita sesuai dengan format yang sudah kita tentukan. Jadi contohnya di sini seperti ini. Kita coba buka kembali text editor kita. Lalu kita buka halaman home kita. Kemudian kita sesuaikan aja sesuai dengan parameter yang sudah kita sesuaikan dengan root yang sudah kita daftarkan. Contohnya untuk halaman tambah tadi nama rootnya kita buat item/tambah. Jadi di sini tinggal kita ganti aja menjadi item/tambah. Begitu juga untuk halaman login tadi kita ubah namanya di sini menjadi login contohnya. Jadi di sini kita ubah menjadi login. Lalu save dan kita coba refresh. Oke, di sini kita ubah lagi ke item seperti ini dan kita coba akses satu persatu halaman kita. Yang pertama halaman tambah, maka di sini akan terpanggil halaman tambah. Begitu juga untuk halaman login, maka di sini akan terpanggil halaman login. Jadi tinggal kita sesuaikan aja format href sesuai dengan root yang sudah kita tentukan seperti itu. Dan di sini akan masuk ke dalam materi terakhir terkait dengan slug URL. Dan di sini sebenarnya rule tambahan ataupun materi tambahan aja. Bagaimana sih kita mengubah dari halaman yang kita miliki ini dapat menjadi halaman ataupun link yang mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain. Jadi contohnya di sini kita coba tambahkan sebuah method baru pada halaman produk. Dan di sini sebenarnya cuma sebagai asumsi aja. Asumsinya ketika kita membuat sebuah halaman yang diambil dari database, otomatis kita pasti dapat mengambil nama dari produk. Contohnya di sini berita. Contohnya kita ingin menampilkan atau mengakses halaman berita. Dan ketika kita mengakses halaman link tersebut sesuai dengan judul dari berita tersebut. Jadi bagaimana caranya? Di sini kita analogikan dengan menggunakan method baru. Di sini kita asumsikan nama method yang baru kita buat namanya detail berita. Jadi di sini public function detail berita, lalu buka kurung, lalu parameter yang akan kita kirim berupa link nantinya, yaitu link slug kita ataupun judul berita yang sudah kita konversi menjadi slug ataupun CEO yang bagus. Di sini kita buat aja nama parameternya menjadi slug
URL seperti ini. Lalu pada method ini nantinya kita memanggil halaman detail dari berita tersebut. Jadi di sini kita buat aja this load view. Lalu di sini kita panggil nama view kita, yaitu di sini kita simpan pada routing slash hal detail contohnya. Kemudian di sini kita coba kirim aja data dari parameter kita ini ke halaman detail kita. Jadi untuk lihat bagaimana sih tampilan dari slug tersebut. Jadi di sini kita tambahkan koma untuk pengiriman parameter, lalu kita definisikan array yaitu namanya data, dan yang kita kirim ini berupa parameter slug URL seperti ini. Lalu titik koma. Jadi di sini contohnya kita memiliki sebuah halaman detail berita dan data ini kita dapatkan dari database misalnya. Dan data ini nantinya kita tampilkan ke halaman detail berita seperti itu. Selanjutnya di sini kita definisikan view detail berita terlebih dahulu. Jadi di sini kita buat dulu sebuah halaman. Lalu kita buat namanya hal detail.php seperti ini. Dan kita definisikan tag view kita, yaitu HTML5. Kita hapus yang nggak perlu. Dan untuk title-nya kita ubah menjadi detail berita. Kemudian pada bagian bodinya ini kita coba panggil parameter yang kita kirim tadi. Jadi di sini saya definisikan H1, lalu di sini kita bikin aja halaman detail berita. Kemudian di sini kita tambahkan tag body, lalu di sini kita definisikan slug URL titik 2. Lalu kita panggil parameter yang kita kirim, yaitu data tadi ya, nama parameternya. Jadi di sini PHP echo data seperti ini. Oke. Selanjutnya pada halaman home kita, yaitu hal home ini, kita coba tambahkan sebuah menu baru yang misalnya ketika kita klik menu tersebut kita diarahkan ke halaman detail berita, tetapi di sini sudah kita konversi dari judul berita tersebut menjadi slug ataupun link yang lebih rapi menggunakan teknik SEO gitu ya. Dan di sini saya definisikan dulu sebuah link href. Jadi di sini saya tambahkan a href. Dan di sini saya coba definisikan aja nantinya ketika kita mengakses halaman web kita langsung menampilkan ataupun mengakses halaman judul berita kita. Jadi di sini saya ubah aja menjadi PHP echo, lalu di sini base URL, dan di sini kita tambahkan sebuah method baru yang gunanya untuk melakukan generate terhadap judul dari berita kita. Dan di sini kita bikin namanya generate slug URL seperti ini. Oke, kita save dulu. Di sini kita tambah penutup ini dulu. Lalu kita bikin judulnya halaman berita. Kemudian di sini kita coba definisikan method yang baru saja kita buat, yaitu get general slug URL di bagian bawah pada halaman home ini. Jadi di sini kita tambahkan aja function baru dengan nama generate slug URL. Jadi di sini kita tambahkan tag PHP. Lalu di sini kita bikin function generate slug URL namanya. Oke, seperti ini. Lalu kita asumsikan aja di sini judul berita kita merupakan contohnya di sini tutorial lengkap praktikum slug URL, contohnya seperti ini. Jadi untuk judul ini kita dapatkan misalnya dari database dan kita ingin generate menjadi tampilan slug, dan caranya di sini kita tambahkan sebuah variabel baru dengan nama slug contohnya. Lalu sama dengan kita ubah judul ini yang awalnya ada huruf besar huruf kecil menjadi huruf kecil semua, yaitu str to lower. Lalu kita gunakan regex. Regex ini melakukan konversi. Misalnya ada simbol tertentu maka akan dihapus dan diubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini menggunakan reg replace. Lalu kita masukkan kombinasi simbol yang ingin diubah, baik itu spasi ataupun simbol khusus lainnya menjadi strip nantinya, karena pemisah dari slug URL itu strip penghubungnya. Jadi untuk simbolnya itu kita masukkan seperti ini, kutip 2 dulu, slash, lalu ini, lalu kita masukkan A sampai Z, lalu A kecil sampai Z, lalu 0 sampai 9, lalu strip untuk spasinya, lalu tutup kurung,
lalu kita gunakan tambah lalu penutup seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita akan mengubah, misalnya ada huruf besar atau huruf kecil dan ada simbol 0 sampai 9 menjadi, jadi di sini kita tambahkan koma, lalu menjadi pemisahnya itu menjadi strip, lalu koma, dan apa yang ingin kita ubah yaitu judul dari beritanya, yaitu judul seperti ini. Lalu jangan lupa tambahkan tutup kurung semua. 1 2 3. Oke, titik koma. Ops, kurang. Di sini kita perlu menggunakan function buka kurung trim. Jadi trim ini digunakan untuk menghapus spasi. Jadi sebelum kita melakukan proses perubahan terhadap huruf besar kecil 0 sampai 9, di sini setelah proses perubahan nantinya kita perlu menghilangkan spasi yang berlebih seperti itu. Jadi misalnya ada spasi yang lebih maka dihilangkan. Jadi spasinya itu tunggal seperti ini. Dan terakhir di sini kita tambahkan return untuk mengembalikan nilai ataupun menampilkan nilai yang kita generate tersebut. Jadi return slug seperti ini. Sekarang kita coba refresh halaman utama kita, yaitu item. Biar lebih rapi, di sini kita tambahkan BR dan kita refresh ulang. Dan di sini kita sudah memiliki 3 buah menu, dan coba kita perhatikan pada bagian halaman berita dan coba perhatikan pada bagian sudut kiri bawah ini. Di situ linknya akan berubah menjadi contohnya tutorial TI / lalu nama dari judul berita kita, dan itu merupakan salah satu penerapan dari slug URL tersebut. Dan di sini dari awalnya yang namanya yang memiliki spasi, simbol dan lain sebagainya akan diubah menjadi seperti ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam halaman berita ini, kita perlu untuk mendefinisikan root-nya terlebih dahulu, karena untuk mengaksesnya di sini kita belum mendaftarkan root seperti ini. Jadi di sini kita buka dulu root kita. Lalu di sini pada paling bawah kita tambahkan root buka kurung. Karena kita ingin langsung mengakses parameter berita, maka di sini kita tambahkan aja buka kurung .2 any seperti ini. Sorry, kutip 2-nya kurang. Seperti ini. Lalu kita panggil method yang ingin kita panggil atau yang ingin kita tampilkan, yaitu produk / detail berita / parameternya tadi ada 1 parameter lalu titik koma. Dan sekarang kita coba akses pada halaman browser kita. Dan di sini kita coba refresh dulu dan kita coba klik link ketiga kita. Dan seperti ini. Dan ini merupakan contoh dari penerapan slug URL. Dan biasanya pada halaman web server itu pasti kita mendefinisikannya seperti ini. Jadi di sini ada nama berita kita ataupun nama konten kita, yaitu tutorial lengkap praktikum slug URL seperti ini. Kalau nggak percaya, di sini saya contohkan pada halaman website resmi saya, yaitu blogbelajar.id. Dan di sini saya coba mengakses salah satu artikel, yaitu tentang tutorial bangun server ini. Oke, coba perhatikan di sini pada link di atas. Di sini penggunaannya hampir sama seperti ini. Jadi biasanya dalam mesin pencarian itu kita pasti menggunakan teknik seperti ini. Dan ini merupakan salah satu teknik SEO. Yaitu di sini kita mengubah link itu sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan judul berita. Dan di sini akan lebih informatif dan lebih deskriptif gitu. Oke teman-teman semua, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan salah kata lainnya. Jangan lupa dukung selalu video ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan tunggu updatean video kami selanjutnya. Terima kasih.